Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit berbagi materi substansi materi genetik. Setelah ini, kita akan membahas tentang kromosom, DNA, RNA, dan gen. Yang pertama adalah kromosom. Kromosom adalah kumpulan dari DNA dan protein histon yang terkondensasi. Maksudnya terkondensasi ini adalah gimana caranya DNA dan protein dikemas sedemikian rupa supaya muat dalam sel. Berikutnya adalah struktur kromosom. Ada lengan yaitu mengandung sebuah gen. Lalu ada sentromer bagian tengah kromosom atau tempat pelekatan kromosom. Lalu ada satelit yaitu bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan terletak di ujung lengan. Jika dilihat dari dalam terdapat telomere yang berfungsi untuk melindungi ujung kromosom dari kerusakan yang mungkin terjadi selama proses replikasi DNA. Kemudian ada matrik yaitu cairan sitoplasma atau endoplasma kromosom yang berada di bawah membran. Setelah itu ada kromonema, yaitu pita berbentuk spiral yang ada di dalam kromosom. Ada komomer, yaitu penebalan pada kromonema yang membedakan satu kromosom dengan kromosom lainnya. Selanjutnya, berdasarkan letak sentromer, kromosom dibagi menjadi 4, yaitu metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Metasentrik adalah sentromer berada tepat di tengah-tengah sehingga membagi kromosom menjadi dua lengan dengan ukuran panjang yang sama. Submetasentrik adalah sentromer di antara tengah dan ujung kromosom sehingga membagi kromosom menjadi dua lengan dengan ukuran yang tidak sama panjang. Telosentrik adalah sentromer berada pada ujung atau sangat dekat dengan ujung pada sebuah lengan kromosom. Akrosentrik adalah kromosom yang sentromernya terletak di antara tengah dan ujung lengan. Jenis kromosom berdasarkan fungsinya. Yang pertama, autosom, berperan menentukan ciri-ciri tubuh, bersifat diploid, mengalami pembelahan mitosis, jumlahnya 2 kali genosom. Yang kedua yaitu genosom, berperan menentukan jenis kelamin, bersifat haploid, mengalami pembelahan meiosis, jumlahnya setengah autosom. Selanjutnya, jumlah kromosom tubuh. Jumlah kromosom tubuh dalam setiap sel manusia adalah 23 pasang atau 46 buah. Satu pasang diantaranya kromosom kelamin dan 22 pasang kromosom tubuh. Perempuan 44, 22 pasangan autosom plus XX. Laki-laki 44, 22 pasangan autosom plus XY. Selanjutnya adalah DNA. DNA yaitu materi genetik yang diwarisi organisme dari induknya. Selanjutnya, struktur DNA. Setiap nukleotida terdiri atas gugus fosfat gula pentosa. Gula pentosa menggunakan gula deoksiribosa. Yang terakhir, basa nitrogen. Basa purin yang terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin yang terdiri atas timin dan sitosin. Selanjutnya, struktur RNA. Setiap nukleotida terdiri atas gugus fosfat gula pentosa. Gula pentosa ini menggunakan gula ribosa. Lalu ada basa nitrogen, basa purin yang terdiri dari adenin dan guanin. Setiap basa pirimidin yang terdiri dari sitosin dan urasil. Selanjutnya, replikasi DNA. Replikasi DNA adalah kemampuan DNA menggandakan diri sehingga diperoleh DNA baru. Jenis-jenis replikasi DNA yang pertama konservatif, yaitu DNA lama disalin untuk membuat DNA baru yang sama persis tanpa mengubah DNA lama. Yang kedua semi-konservatif, yaitu menghasilkan dua turunan DNA yang terdiri atas satu untai lama dan satu untai baru heliks ganda dengan informasi yang sama persis dengan DNA lama. Ketiga dispersif, yaitu mereplikasi DNA dengan cara memutus rantai DNA asli dan menggabungkannya secara acak dan DNA baru. Enzim dalam replikasi DNA. Enzim ligase adalah menyambung rantai tunggal DNA yang baru terbentuk. Enzim polimerase adalah
merangkai rantai-rantai mononukleotida untuk membentuk DNA baru. Sedangkan enzim helikase adalah menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi rantai tunggal mononukleotida. Apakah kalian tahu mengapa warna dan bentuk rambut serta warna mata berbeda-beda? Itu karena adanya gen yang memengaruhinya. Gen adalah unit terkecil dari makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas atau dapat menentukan sifat individu. Terdapat dalam lokus di kromosom terdiri dari protein dan asam nukleot DNA dan RNA. Ukurannya 4-8 mikron. Biasanya dituliskan dalam simbol huruf kapital untuk sidat dominan dan huruf kecil untuk sifat resesif. Susunan gen dalam individu disebut genotip. Sifat-sifat gen mengandung informasi genetik, dapat berduplikasi, mempunyai tugas dan fungsi berbeda, menyampaikan informasi genetik, ditentukan kombinasi basa nitrogen, mengatur proses metabolisme dan perkembangan. Terima kasih. Semoga penjelasan dari kami dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.